Cerita berlanjut setelah Si Hao mengetahui syarat memasuki Akademi Dewa Surgawi. Dia kemudian mengajak Haulier menemui kakeknya di Provinsi Iblis untuk mendapatkan restunya. Di sini Si Hao memperkenalkan istrinya pada kakeknya. Haulier secara alami sangat malu sekaligus kebahagiaan tidak bisa ditutupi dan segera memperkenalkan dirinya adalah putri Kaisar Api. Lalu mereka bertiga makan daging panggang dan minum bersama. Kakeknya Si Hao menawarkan untuk mengadakan pesta pernikahan pada kedua cucunya. Haulier malu mendengar hal ini tapi juga bahagia. Tapi Si Hao mengatakan akan melakukan kultivasi khusus menuju wilayah terlarang dan tidak mempunyai waktu untuk pesta pernikahan. Haulier yang awalnya bahagia seketika menjadi frustasi dan sedih mendengar ini. Kemudian Si Hao mengantar Haulier ke hutan Murbei Api sesuai permintaannya yang akan melakukan pelatihan tertutup sampai Si Hao kembali. Si Hao mencoba mengajak Haulier, tapi dia hanya bisa berdoa karena sadar akan menjadi beban baginya. Si Hao kemudian terbang pergi, dan Haulier sangat sedih melihatnya telah pergi meninggalkannya untuk waktu yang tidak diketahui setelah reuni begitu singkat ini. Di tengah jalan, Kaisar Api datang dan meminta Si Hao agar kembali menunggu untuk beberapa hari atau beberapa jam lagi. Dia memberitahu Si Hao, Haulier masih tidak bisa melupakannya dan akan tenggelam dalam kesedihan setelah perpisahan semacam ini di sepanjang hidupnya. Jadi Kaisar Api menyarankan Si Hao sebelum berpisah untuk tinggal sehari dan memberikan kenangan yang indah dalam hidup putrinya. Setelah mendapatkan bujukan, Si Hao berbalik dan bergegas ke dalam hutan Murbei Api. Di dalam hutan, Haulier menangis dalam kesendirian. Air mata berlinang membasahi pipinya. Rasa frustasi membanjiri hatinya, penuh kekecewaan dan keputusasaan dengan tubuh kehilangan tenaga untuk berdiri. Melihat keadaan Haulier dari belakang, hati Si Hao merasakan rasa sakit, sedih atas tindakan yang tidak peka dan bergegas muncul di depannya untuk menenangkan hatinya yang terluka. Mata Haulier kabur karena air matanya, jadi dia menganggap sosok Si Hao di depannya hanya ilusi sembari berkata, "Aku berdoa agar kamu selamat dan sehat walafiat. Aku belum pergi." Si Hao meletakkan tangannya di bahu Haulier untuk memberitahukannya ini bukan ilusi. "Kamu belum pergi." Haulier terkejut dengan cepat mengusap air matanya dan tersenyum manis dengan hati bahagia seperti disinari cahaya matahari pagi yang menyejukkan hati. Si Hao merasa malu, tidak tahu bagaimana menghiburnya. Kaisar Api berdiri di kejauhan dengan tenang mengawasi. Haulier akhirnya melihat ayahnya itu mengungkapkan sedikit malu. Hari ini adalah hari kesedihan, kegembiraan, dan penuh dengan emosi. Dua orang yang paling dia sayangi muncul, menghilangkan kesedihan yang dia rasakan dalam hatinya. Nah, karena takdir yang mempertemukan kalian berdua, maka jangan tinggalkan penyesalan. Aku akan memimpin pernikahanmu hari ini. Kaisar Api berkata dengan tegas sembari melangkah ke depan. Wajah Haulier memerah menatap ayahnya sambil tersenyum tetapi juga meneteskan air mata. Kita semua adalah kultivator, jadi tidak perlu upacara panjang. Semuanya akan dilaksanakan secara sederhana, kata Kaisar Api. Kemudian Si Hao dan Haulier mengenakan pakaian pernikahan berwarna merah khas budaya Tionghoa. Si Hao terlihat mengenakan lapisan dalam merah tua dengan jubah merah cerah di luar. Detailnya dapat dilihat di mana-mana, terutama pola api pada jas pengantin Si Hao yang terlihat memiliki temperamen mewah. Untuk baju pernikahan Haulier, sebagian besar berwarna merah tanpa tali. Tidak hanya memiliki manset lebar dan tipis, gaun ini juga dipadukan dengan banyak pita merah.
Rok merah itu diukir dengan banyak pola api emas, bahkan tepiannya pun berwarna emas. Rok besar itu terseret di tanah, sangat elegan dan mewah. Apalagi dengan mahkota burung pionik yang dikenakannya, fitur wajahnya tetap terlihat begitu cantik. Secara keseluruhan dia menakjubkan dan sangat cantik. Ini juga merupakan momen terindah dalam hidup Haulier. Kemudian pernikahan dimulai. Kaisar Api duduk di atas sepotong batu biru. Pertama-tama meminta Si Hao dan Haulier memberi hormat kepada langit dan bumi, melakukan ritual pernikahan tradisional. Dengan hanya Kaisar Api sebagai saksi mereka dan menyatukan keduanya menjadi pasangan suami istri. Kaisar Api dengan tegas berkata pada Si Hao ketika pergi meninggalkan 3000 negara menuju tanah kuno, Si Hao akan bertemu banyak wanita cantik, bahkan gadis keturunan makhluk tertinggi. Aku tidak akan menuntut banyak darimu. Aku hanya tidak ingin kamu lupa bahwa kamu masih memiliki seorang istri yang menunggumu di sini. Kaisar Api juga menambahkan saat Si Hao berada di 9 surga 10 bumi, dia akan menghadapi semua jenis situasi dan godaan tanpa akhir. Aku tidak akan menuntut apapun darimu, karena seorang pria, aku juga mengerti akan memiliki banyak selir. Tetapi izinkan aku menegaskan lagi, kemanapun kamu pergi, kamu tidak dapat melupakan Lier. Ketika dia berbicara di sini, Kaisar Api sudah menggertakkan giginya, mengancam dengan suara keras. Itu karena dia bukan hanya Kaisar Api, tapi juga seorang ayah yang menyayangi putrinya. Aku tidak akan lupa dan pasti kembali setelah keluar dari area terlarang. Si Hao berkata dengan serius. Kaisar Api senang mendengar jawaban Si Hao. Haulier menangis karena khawatir keselamatan Si Hao. Si Hao mengerti perasaan Haulier. Dia berpikir sebentar dan bersumpah, jika ada sesuatu yang tak terduga terjadi, dunia mengalami perubahan besar sehingga terlalu sulit untuk bertemu denganmu, aku akan mengubah segalanya melalui reinkarnasi. Kaisar Api menghela nafas dan berkata, apakah kamu percaya pada reinkarnasi? Aku tidak, kata Si Hao. Lalu apa artinya mengatakan ini? Jika tidak ada, maka aku akan membuat jenis reinkarnasi dan menemukan semuanya. Si Hao menjawab. Kaisar Api melambaikan tangannya, tidak ingin melanjutkan topik yang begitu serius. Dengan demikian juga, Haulier dan Si Hao telah resmi menjadi pasangan suami istri. Kemudian di suatu malam, Si Hao menemani Haulier. Tidak ada kamar pengantin tertutup, mereka hanya duduk di gubuk bambu saling membelakangi, menatap langit berbintang bersama. Keesokan harinya keduanya berbicara bersama, berpelukan mengungkapkan impian mereka untuk masa depan, dan Si Hao berjanji kepada Haulier bahwa dia pasti akan kembali. Setiap bingkai dan setiap lukisan dipenuhi dengan gula yang berlebihan. Tampilan kasih sayang ini sungguh tidak terduga dan membuat orang merasa puas. Satu-satunya yang disayangkan kita adalah Si Hao pergi sebelum mereka berdua merayakan malam pernikahan mereka, yaitu tidur bersama. Hayya. Dari cuplikan trailer kita dapat melihat bahwa setelah Si Hao mengucapkan selamat tinggal kepada Haulier, dia langsung menuju ke tempat yang disepakati. Karena Si Hao ingin melihat dunia yang lebih besar, luas dan juga ingin mengikuti jejak Dewa Willow, maka dia memutuskan untuk pergi ke Akademi Dewa Surgawi untuk mencoba kesulitan yang tidak diketahui. Selain itu, Si Hao bertemu kembali dengan Yue Liu. Ada pula makhluk tertinggi dari luar 3000 negara dan Lin Tian. Setelah Si Hao berbicara dengan mereka sebentar, dia duduk di samping dan terus menunggu semua orang datang.
Kemudian Raja 10 Mahkota, Nincuan, Yuacan, Tianhu, dan semua orang datang. Begitu pula berbagai jenis dari berbagai sekte dan fraksi ingin bergabung dengan Akademi Dewa Surgawi. Setelah semua orang berkumpul, pemimpin tertinggi Akademi Dewa Surgawi memberitahu mereka tentang bahaya penilaian ini, dan kemudian membuka jalan emas di atas langit. Semua orang akan melewati lorong ini dengan berani memasuki area terlarang, dan kemudian menemukan kota kuno sebelum mereka benar-benar lulus ujian dan dapat bergabung dengan Akademi Dewa Surgawi. Namun jalan ini sangat berbahaya. Orang kuat setingkat pemimpin pun bisa mati seperti leluhur ras jiwa bersenjata 8. Bahkan makhluk tertinggi Akademi Dewa Surgawi belum pernah menempuh jalan ini, karena dia menggunakan metode khusus untuk sampai ke tanah kuno. Hal ini tentu saja membuat banyak orang patah semangat dan ada yang mundur. Namun si Hao tidak ragu dan bertekad untuk terus maju. Kemudian semua orang melesat ke langit seperti sinar cahaya memasuki lorong emas tersebut. Si Hao akhirnya berhasil memasuki area terlarang dan memulai petualangan baru.